setiap orang itu kan selalu mencari validasi ya. Kadang sebelum saya mempelajari stoikisme juga rasanya saya selalu mencari validasi apakah yang saya lakukan di dalam hidup itu benar atau tidak gitu ya. Keputusan-keputusan yang saya ambil itu benar atau tidak gitu ya. Dan buku yang paling bisa memberi validasi kepada kita adalah buku yang bergenre memoir gitu ya. Karena memoir ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang itu memiliki perjuangannya masing-masing, perjuangan hidup masing-masing, menjalani hidup dari satu hari ke hari lain gitu ya. Itu adalah sebuah hal yang normal. Kita manusia itu menghadapi sebuah kesulitan. Dan memoir yang salah satu memoir favorit saya ini adalah memoir dari Haruki Murakami yang berjudul What I Talk About When I Talk About Running. Buku ini sedikit bias karena judulnya running gitu, makanya saya baca karena saya suka lari dan saya selalu berbicara tentang hobi saya lari di podcast, dan buku ini seperti memberi validasi saya bahwa lari itu adalah hal yang baik dan lari itu adalah hal atau kegiatan yang bisa memberikan efek kepada hidup saya. Selamat datang di Stoik pakai Q. Saya belum pernah membaca satu buku pun yang ditulis oleh Haruki Murakami, tetapi saya tahu dia itu adalah seorang novelis yang terkenal di dunia, dan dia itu orang Jepang, dan buku-bukunya saya dengar memang sangat bagus gitu ya. Dan saya belum sempat untuk menikmati buku-bukunya, tetapi saya banyak belajar dari buku memoir ini yang dia tulis, terutama tentang bagaimana cara dia menghadapi kesulitan saat dia harus give up his business gitu ya, harus berhenti atau harus menutup bisnisnya untuk memfokuskan diri dengan tulisannya dia gitu, dan bagaimana cara dia ngomong ke istrinya bahwa dia itu atau mereka itu harus menutup bisnisnya karena Haruki Murakami ingin mengejar cita-citanya untuk menjadi penulis. Dan itu adalah struggle yang setiap orang hadapi gitu ya, karena kita itu kan kadang memiliki cita-cita dan kita itu selalu memiliki keinginan atau memiliki goal di dalam hidup gitu ya. Tetapi banyak orang yang tidak bisa mengambil keputusan gitu ya, tidak bisa atau tidak tahu cara untuk menuju kepada goal yang mereka miliki gitu ya. Dan di sini Haruki Murakami seperti mengajarkan saya bagaimana caranya untuk mengejar cita-cita saya gitu ya. Kalau disambungin dengan buku yang kemarin saya review gitu ya, 10X Rule, sebenarnya ini nyambung gitu, karena ketika kamu memiliki goal, maka goal itulah yang seharusnya menjadi hal yang penting di dalam hidup kamu gitu ya. Hal lain itu seharusnya menjadi hal yang tidak penting atau bahkan menjadi hal yang hanya mendukung cita-cita kamu aja gitu ya. Seperti saya sekarang, mungkin saya ingin menjadi content creator dan saya tidak memiliki banyak waktu untuk membuat konten, tetapi saya selalu meluangkan waktu untuk membuat konten, dan secara bersamaan saya tidak mengorbankan waktu saya untuk bekerja
di kerjaan saya setiap hari gitu. Karena itu adalah sumber penghasilan saya dan saya belum menghasilkan apa-apa dari konten ini. Jadi ya saya harus menerima itu gitu. Dan Haruki Murakami pun menulis bahwa ya dia itu harus accept everything gitu. Dia itu harus menerima semua kemungkinan gitu ya. Dan dia bilang bahwa setiap hari growing old, kata dia, adalah experience yang dia hadapi setiap hari, dan experience itu adalah experience yang baru, yang new experience every day, kata dia. Jadi dia itu bilang bahwa this is my first experience growing old, kata dia. And the emotion I'm having too are all the first feelings. Jadi ketika kita itu mengambil keputusan ya, kita itu kadang bertanya kepada diri kita apakah keputusan kita itu adalah keputusan yang baik atau tidak gitu. Tetapi kan yang harus kita ingatkan itu kan ya sudah, jangan menaruh judgment. Itu juga yang dia bilang gitu ya. For now, kata dia, all I can do is put off making any detailed judgment and accept things as they are. Jadi ketika kita mengambil keputusan, ya udah, ambil keputusan dan jalani keputusan itu tanpa harus memberi judgment kepada keputusan tersebut, tanpa harus memikirkan bahwa keputusan ini baik atau tidak gitu ya. Ketika saya mengambil keputusan, ya sudah, ambil keputusan dan jalani keputusan tersebut tanpa judgment. Dan itu adalah hal yang saya rasa semua stoik akan setuju, bahwa we don't have to put any opinion in everything. Itu kata Marcus Aurelius gitu ya. We have the right not to give any opinion on everything gitu ya. Itu adalah hak kita juga untuk tidak beropini tentang hal-hal yang berada di dalam hidup kita. Biarkan orang lain mengomentari hidup kita, tetapi kita tidak perlu mengomentari hidup kita sendiri. Yang harus kita lakukan adalah ya sudah, jalani saja gitu. Dan ini adalah pelajaran yang saya dapatkan dari buku ini, dan yaitu setiap orang itu memiliki struggle-nya atau battle-nya masing-masing di dalam hidupnya. Jadi ketika kita harus mengambil keputusan, ambil aja keputusannya. Whether it works or not, just do it gitu. Jadi kalau dalam bukunya Ryan Holiday yang berjudul Courage is Calling gitu ya. Jadi dia itu dalam bukunya menyebutkan bahwa kita itu harus mengambil keputusan dengan berdasarkan keberanian, berdasarkan virtue yang kita miliki sebagai seorang stoik atau sebagai seorang yang mempelajari stoikisme gitu. Ketika keputusan yang kita ambil tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, maka yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan lain dengan berlandaskan atau dengan berdasarkan keberanian gitu ya. Jadi itulah hidup gitu ya. Dari memoir ini saya mengerti bahwa setiap orang itu memiliki perjuangannya masing-masing. Dan itu memberikan validasi bagi saya bahwa I'm on the right track gitu ya. Jadi tidak usah memikirkan apapun gitu. Tidak usah memberi judgment terhadap apapun. Yang harus kamu lakukan adalah lakukan saja gitu. Yang harus saya lakukan yaitu ya lakukan saja apa yang sekiranya akan membantu kamu untuk meraih cita-cita kamu gitu. Dan ya kamu harus tahu bahwa ketika kamu sudah terjun melakukan atau sudah terjun ke dalam jalan menuju cita-cita kamu, kamu harus tahu bahwa jalan itulah yang harus kamu tempuh. Mau itu sulit, mau itu mudah, harus kamu tempuh. Dan yang harus kita pahami adalah
bahwa jalan menuju cita-cita itu akan sulit dan sepi. Itu adalah kata Panji Pragiwaksono di dalam video dan dalam siniarnya. Dia bilang jalan menuju kesuksesan itu adalah jalan yang sepi, jalan yang sendiri. Jadi ini juga yang Haruki Murakami ajarkan gitu, bahwa berlari itu mengajarkan kita untuk belajar bahwa hidup kita itu akan sendiri eventually gitu ya. Bukan kesepian, tapi sendiri tanpa ada yang membantu gitu ya. Kita boleh minta bantuan, tetapi kita harus tahu bahwa jalan menuju sukses itu, jalan menuju goal yang kita pilih itu akan sepi, dan kita harus paham itu, dan kita harus siap untuk menghadapinya. Dan lari juga bagi saya mengajarkan bahwa no matter what, atau apapun targetnya pada hari itu, berapa jarak yang saya ingin tempuh pada hari itu, saya harus penuhi gitu ya. Mau itu sulit, mau itu mudah, mau itu paru-paru saya terasanya terbakar gitu ya, karena lari itu kan bikin kita capek gitu ya. Saya harus komit terhadap target saya hari itu gitu. Dan target itu kan kita yang bikin. Dan disitulah kita tahu tentang diri kita gitu ya. Ketika kita bikin target dari hari ke hari gitu ya, kita harus paham bahwa ini target ini terlalu sulit bagi saya. Jadi kita harus bikin target yang realistis bagi diri kita gitu ya. Dan Haruki Murakami pun di sini menuliskan bahwa ya dia itu harus menerima bahwa, atau dia itu menjelaskan bahwa sendiri atau kesendirian itu tidak mengganggunya gitu ya. Dan itu adalah sebuah privilege bagi dia, dan itu adalah sebuah hal yang dia syukuri, bahwa perasaan yang orang lain miliki, yaitu ketakutan untuk hidup sendiri, itu dia tidak perlu menghadapinya gitu ya. Karena banyak orang yang takut hidup sendiri, bahkan untuk mencapai kesuksesannya harus ngajak orang lain, bahkan untuk berolahraga pun harus ngajak orang lain biar ada temennya katanya gitu ya, biar nggak sepi gitu ya. Padahal sebenarnya kesepian itu adalah sebuah keniscayaan ya. Dan kita harus membiasakan diri kita untuk melakukan segala sesuatunya sendiri gitu ya. Bukan tidak boleh meminta tolong, tetapi kita tidak boleh membiasakan diri untuk meminta pertolongan orang lain. Dan kita harus melakukan segala sesuatunya sendiri. Untuk apa sih? Untuk agar kita itu lebih mengenal batasan diri kita gitu ya. Ya mungkin itu aja ya pelajaran yang saya ambil dari buku ini. Kalau kamu suka lari, kalau kamu suka baca buku ini cocok untuk memberikan makna terhadap hobi olahraga kita, dan juga perjuangan kita terhadap goal yang ingin kita dapatkan. Demikian episode kali ini. Terima kasih.